Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Lestari dengan NIM 23064. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas modul 5, yakni kalkulasi subnet IPv4. Nah, yang pertama yang dibutuhkan adalah satu PC Windows dengan akses internet, terus kemudian opsi yakni kalkulator IPv4 address. Nah, terus kemudian di sini itu ada tabel informasi mengenai IPv4 address, subnet mask original, dan new subnet mask. Untuk informasinya ini sudah saya copy di Excel. Langsung saja kita buka Excel-nya. Oke, yang pertama di sini tuh kita tentukan dulu untuk traffic original subnet mask sama traffic dari new subnet mask. Nah, untuk trafficnya itu bisa dilihat di halaman subnet mask. Di sini sudah saya tuliskan tadi. Oke, terus kemudian ke langkah yang pertama. Di langkah yang pertama yakni kita akan menentukan biner dari IP address terlebih dahulu. Oke, untuk binernya yakni satu ini saya menghitungnya itu kayak 172 bisa nggak dikurangi 128 seperti itu. Oke, sekarang kan 128. Nah, 128 ini bisa dikurangi oleh 1. Kita isikan hingga hasilnya jadi 172. Terus kemudian ini adalah 31. Ini adalah 192. Terus kemudian ini adalah 166. Oke, terus kemudian kita akan binerkan dari new subnet mask. Terus ini ada 248. Oh, 248. Ya. Oke. Kemudian di sini ada network. Untuk network di sini bisa kita dapatkan dari hasil meng-AND-kan biner dari IP host IP address dengan biner dari new subnet mask. Di AND-kan maksudnya. Ini tadi 0. Terus ini 1 dan 1. Untuk n itu kan dia akan bernilai true jika dua-duanya true, atau hanya bernilai 1 jika dua-duanya itu 1. Oke, maaf. 0, 1. Oke, setelah itu kita menghitung dari broadcast. Untuk broadcast itu bisa kita cari dari kita lihat dari subnet masknya, dari 1 itu di sini. Terus langsung saja kita copy dari IP address. Kemudian kita perhatikan dari sini di subnet masknya. Terus di sini kan yang terakhir satu kan di sini. Oke, terus ini kita alihkan langsung ke yang belakangnya. Kita OR-kan. Oke, seperti itu. Terus kemudian di sini ada menghitung yaitu number of subnet bits. Ini bisa didapatkan dengan cara yakni mengurangkan traffic dari new subnet mask dengan traffic dari original subnet mask. Ini sama dengan 29 dikurangi dengan 16.
Terus kemudian di sini yaitu number of subnet grid. Nah, itu bisa didapatkan dari 2 dipangkatkan dengan nilai dari subnet bitsnya ini 13. Terus kemudian ada bits per subnet. Nah, itu tuh bisa didapatkan dari dengan yaitu nilai dari 32 dikurangi dengan new traffic dari new subnet mask. Oke, terus kemudian di sini ada per subnet. Nah, itu bisa didapatkan dengan dari 2 dipangkatkan dengan nilai dari bit per subnetnya 3 dikurangi dengan 2. Terus kemudian di sini ada network address of the subnet, itu bisa didapatkan dari sini. Dari tabel networknya. Kita cek ini, oke maaf ini 172.131.128.160. Oke, terus kemudian di bawahnya ya ini IPv4 address first hostnya itu bisa didapatkan dengan nilai dari network address-nya itu, terus kemudian ditambahkan dengan 1. 128 160 tambah 1 yakni 161. Oke, terus kemudian untuk nilai dari IPv4 address last host itu bisa didapatkan dengan nilai yang pertama dari broadcast-nya terlebih dahulu. Untuk itu kita isikan nilai dari IPv4 broadcast-nya terlebih dahulu. Itu bisa didapatkan dari tabel yang di broadcast ini. 172.31 192 167. Oke. Terus untuk nilai dari broadcast-nya itu bisa mohon maaf, untuk nilai dari IPv4 address last host-nya itu bisa didapat dari nilai dari IPv4 broadcast-nya dikurangi dengan 1. Yakni 172 31 192 166. Oke, terus kemudian lanjut ke yang nomor kedua. Langsung saja kita isikan biner dari host IP address. Yang pertama ada 195. Terus kemudian new subnet masknya. Oh maaf, 20. Terus kemudian 30 berarti terus kemudian 1. Terus kemudian biner dari new subnet masknya. Oke, terus kemudian nilai dari networknya itu sebenarnya bisa kita copy dari nilai IP address-nya. Kita lihat pertama di subnet masknya
yang paling akhir satunya tuh di sini. Terus yang ini tuh kita abaikan saja. Kita copy dari sini. Itu juga bisa didapat dengan mengorkan nilai dari mengenkan nilai dari yakni biner dari IP-nya dengan biner dari new subnet masknya. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa menggunakan cara ini. Kemudian yang di broadcast itu juga sama. Ya, kita akan copy lagi dari sini. Terus kemudian yang di sini langsung saja kita dengan 1. Oke, maaf yang pertama kemudian kita ini cari traffic dari original subnet mask sama traffic dari new subnet masknya. Ini 255.250. Ini 24 sama 23. Ya, terus kemudian untuk number of subnet bits-nya itu bisa didapatkan dengan hasil dari pengurangan dari new subnet mask dengan original subnet mask-nya. Terus kemudian subnet read-nya itu bisa didapatkan dengan hasil dari 2 dipangkatkan dengan nilai dari subnet bits-nya. Kok ini 26? 2 pangkat 1. Terus kemudian ada number host bits per subnet itu bisa didapatkan dari nilai dari 32 dikurangi dengan nilai traffic dari new subnet masknya, yaitu 23. Kemudian di situ ada nilai dari number of hosts per subnet. Nah, itu bisa didapatkan dengan kita menghitung 2 dipangkatkan dengan nilai dari bits per subnet dikurangi 2. Terus kemudian network address of the subnet itu bisa didapatkan dari tabel network sync. 195 T20 Terus IPv4 address per hostnya bisa didapatkan nilai dari network address-nya ditambahkan dengan 1. Kemudian IPv4 address-nya dari last host-nya itu bisa didapatkan dengan mengurangi nilai dari IPv4 broadcast dikurangi address dikurangi dengan 1. Kita isikan dulu IPv4 broadcast-nya. Oh, dikurangi 1, maaf. Oke, kemudian di
Selanjutnya, di nomor yang ketiga, masih sama langkahnya. Yang pertama, kita cari nilai traffic dari original subnet mask dengan nilai traffic dari subnet masknya. Itu bisa kita lihat di slide subnet mask, itu 2550. Tadi nilainya itu 4. Terus kemudian new subnet mask 255128. 55 yakni 25. Oke, terus kemudian selanjutnya akan kita isikan biner dari IP address dengan biner dari new subnet mask-nya. Satu, satu. Oke, terus kemudian biner dari oh maaf, ini biner dari IP address-nya terlebih dahulu, baru ke subnet mask-nya. Kemudian ini lima sembilan, terus kita nolkan. Oke. Terus ini adalah 10. Terus ini adalah 102. 2, ini 4. Kemudian ya, terus kemudian ini adalah biner dari new subnet mask-nya. Ini kemudian 128. Oke. Terus kemudian di sini kita cari network-nya. Bisa kita amati di subnet mask-nya, trace 1 itu di sini. Oke, terus kita kopikan dari IP address-nya. Dari sini. Terus yang sini kita abaikan.
Terus kemudian di broadcastnya itu juga sama. Langsung saja kita paste. Terus kemudian di sini belakangnya langsung saja kita dari 0 itu kita ubah menjadi 1. Oke, kemudian kita akan masuk ke tabel. Ini bisa didapatkan dari nilai dari traffic dari new subnet mask dikurangi dengan original subnet mask-nya. Terus kemudian di sini subnet script. Kemudian ke number of subnet grid-nya. Nah, untuk number of subnet grid-nya itu bisa kita dapatkan dari ini memangkatkan dua dipangkatkan dengan nilai dari subnet bits-nya. Terus kemudian di sini ada bits per subnet, itu bisa didapatkan nilai dari 32 dikurangi dengan nilai dari ini apa namanya new traffic dari new subnet mask. Ada ya, 25. Oke, terus di sini ada odds per subnet. Itu bisa didapatkan dengan 2 dipangkatkan dengan nilai dari bits per subnet dikurangi dengan 2. Terus kemudian di sini ada network address of the subnet. Kita tinggal isikan saja dari tabel networknya ini. 2, 1, 59, 10. Oke, terus kemudian, oh maaf, typo. Kemudian di sini ada IPv4 address of first host-nya. Bisa didapatkan nilai dari network address 9.10 ditambahkan dengan 1. Terus kemudian kita isikan dulu nilai dari broadcast-nya. Satu, 2, 7. Terus untuk IPv4 address last host-nya bisa didapatkan dari nilai dari broadcast dikurangi dengan 1. Oke, terus kemudian ke tabel yang terakhir. Oke, kita ulangi lagi langkahnya seperti langkah yang pertama, yakni kita akan mencari traffic dari original subnet mask-nya terlebih dahulu dengan new subnet mask-nya. Ini 24. Terus kemudian nilai dari new subnet mask-nya itu traffic dari new subnet mask-nya itu adalah 29. Ya, 29. Kemudian ini kita akan mencari binernya dari IP address-nya terlebih dahulu. Ini 1. Oke, 192. Terus kemudian di sini 135 itu 1. Terus kemudian ini 1, 132. Nah, terus habis itu 230 itu 1, 1, 2, 224. Berarti kurang 24. Oh, udah 2. Udah 7. Ini 1, ini 0. Terus kemudian 110. Nampak
4, terus kemudian ini 96, berarti kurang 8. Oke, terus kemudian biner dari new subnet masnya. Ini 225, 18 kali. Terus ini ada biner dari 248. Yakni 1. Oke, udah. Terus kemudian ke tabel network. Bisa kita lakukan cara dengan meng-add-kan nilai dari IP address dengan subnet mask atau nilai cara lainnya. Di sini tertera nilai nomor 1 paling akhir di subnet masknya, terus kemudian kita copy nilai dari IP address-nya, biner dari IP address-nya. Kemudian di ini juga sama broadcast-nya. Kemudian di ini bagian nolnya kita orkan. Kalau 1 menjadi orkan, mohon maaf, di negasi. Kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Seperti itu. Oke, terus kemudian kita masuk ke tabel di bawah ini ya. Yang pertama subnet bis bisa didapatkan nilai dari new subnet mask dikurangi dengan original subnet masknya. Itu 29 dikurangi dengan tadi 4. Ya, terus kemudian kita ke subnet create. Untuk subnet create-nya bisa didapat nilai dari 2 dipangkatkan dengan nilai dari subnet bit-nya. Kemudian hotbit per subnet bisa didapatkan nilai dari 32 dikurangi dengan traffic dari new subnet mask-nya. Terus 9. Terus kemudian number of hots per subnet bisa didapatkan dengan nilai dari 2 dipangkatkan dengan nilai hotbits per subnet dikurangi dengan 2. Terus kemudian network address subnet, kita lihat nilainya dari tabel 192, 135, 230, 104. Terus kemudian untuk IPv4 address per hostnya bisa nilai dari network address ditambahkan dengan 1. Ditambahkan dengan 1, mohon maaf. Terus kemudian kita isikan dulu nilai dari broadcast-nya. 230, 111. Terus kemudian dari nilai IPv4 address last host bisa didapatkan dari nilai dari broadcast dikurangi dengan 1. Oke, terus kemudian di sini tuh ada pertanyaan. Mengapa subnet mask itu penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Subnet mask itu penting itu karena bisa untuk menganalisis suatu jaringan, mengidentifikasi suatu jaringan, terus kemudian juga untuk keamanan dari jaringan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.